Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Ankun. Fans Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Blast yang melindungi markas asosiasi menggunakan lubang black hole-nya, hal itu dia lakukan untuk menghindari tebasan pedang yang MT Void lancarkan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man revisi chapter 197 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 197 ini, Blast dan Saitama bertahan melindungi markas asosiasi untuk menghadapi MT Void. Di sisi lain, Flashy Flash malah mendapat surat tantangan dari Sonic, dan akhirnya dia pun mendatangi lokasi tersebut, di mana lokasi itu dulunya pernah mereka impikan bersama. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-197 kali ini adalah apa yang harus bisa kulakukan. Pada awal scene, kita diperlihatkan cerita ketika Saitama melancarkan pukulan terakhirnya dalam mengalahkan monster Garou. Saat itu, Blast menyaksikan kejadian tersebut. Ketika Garou mulai kehilangan kekuatannya, Blast mencoba mengurangi kekuatan radiasi yang makhluk itu keluarkan. Dia membekokkan sinar kosmik milik Garou menggunakan gelombang gravitasi dan mengirimkannya ke dimensi lain. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Perlahan kekuatan radiasi milik Garou terangkat ke udara dan kemudian berpindah dimensi. Namun tidak lama setelah itu, dari balik gerbang dimensi tersebut muncul suatu makhluk yang seperti menyedot radiasi kosmik milik Garou. Ternyata itu adalah MT Void. Blast yang menyadari akan hal itu segera bergegas untuk menghentikannya. Pahlawan kelas S tersebut mengeluarkan pukulan meriam dimensi dan menembakkannya dalam skala besar. Sialnya, ketika momen itu terjadi, MT Void sendiri telah selesai dalam menyedot semua radiasi tersebut. Lalu dengan cepat, dia malah menembas meriam gravitasi itu menggunakan kedua buah pedangnya. Seketika, meriam radiasi yang Blast lancarkan langsung hancur berkeping-keping. Melihat serangannya tidak mempan, Blast kembali melancarkan serangan lanjutan dengan mengeluarkan dua meriam dimensi gravitasi secara bersamaan. Blast memindahkan serangan itu dan membuatnya muncul dari arah belakang ninja tersebut. Tapi MT Void tidak kehabisan akal. Dia malah menarik dimensi di belakangnya layaknya suatu tirai, lalu menutupi tubuhnya untuk berpindah dimensi ke tempat lain. Dan serangan meriam ganda pun berhasil dihindari. Dengan kejadian tersebut, pendiri desa ninja itu kembali berhasil kabur dari kejaran Blast. Selesai mengingat kejadian tersebut, Blast menceritakan semuanya kepada Flashy Flash dan Saitama. Menurutnya, dengan kekuatan yang orang itu ambil, dia bisa menjadi lebih kuat dan bisa memulihkan kembali tubuhnya sendiri. Flashy Flash bertanya, apakah pendiri desa ninja itu juga bisa berpindah dimensi seperti pahlawan kelas S tersebut? Blast membenarkan akan hal itu. Melihat fakta yang terjadi, Flashy Flash merasa jika lawan yang akan mereka hadapi kali ini tidak bisa dikalahkan hanya dengan kecepatan saja. Blast bercerita jika sejak saat itu, MT Void melakukan persiapan sambil bersembunyi di dimensi lain. Menurutnya, monster ninja tersebut pasti akan menyerang sekarang. Dan kali ini, dia tidak akan membiarkan ninja itu pergi begitu saja. Flashy Flash kembali bertanya, rencana apa yang akan Blast lakukan agar dia bisa menang? Karena barusan juga pahlawan tersebut menyebutkan jika serangan yang mereka terima ini adalah tebasan dimensi. Apa itu sebenarnya? Apakah itu adalah kekuatan psikis? Blast memberitahu jika ini adalah salah satu kekuatan yang God miliki. Gangguan dari dimensi yang lebih tinggi di mana God berada telah mengabaikan jarak, energi, dan ukuran. Makanya tebasan dari MT Void bisa mengeluarkan dampak yang sebegitu besarnya. Selain itu, sejauh mana God bisa mengabaikannya, itu tergantung juga pada kemampuan subjek yang digunakan. Staf Shichi yang mendengar semua penjelasan tersebut mengaku jika dia masih belum bisa mencerna semua ini dengan logikanya. Flashy Flash juga mengakui jika dia merasakan hal yang sama. Dalam hatinya sendiri, dia menyadari kalau dengan kejadian itulah, tidak heran juga pihak asosiasi bersama Blast begitu putus asa untuk bisa mengumpulkan kubus-kubus itu.
Staf Shiji sendiri jadi teringat dengan Metal Bat, Wild Emperor, dan Staf Sekingar yang sekarang bergerak di balik organisasi pahlawan baru itu. Menurutnya, dia juga harus memastikan agar mereka bertiga berada di situasi yang aman. Tidak lama setelah itu, ada salah seorang staf yang mendatangi mereka dan menginformasikan jika telah mendapatkan surat yang ditujukan untuk Tuan Flashy Flash. Setelah melihat surat itu, membuat pahlawan berwarna tersebut jadi sadar jika surat itu ditulis oleh Sonic, dan itu adalah surat tantangan. Isi dari surat tersebut adalah, pria itu telah bangun, dia mengincar kepalamu, lari tak ada gunanya. Inilah saatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Datanglah ke persembunyianku, aku akan menunggumu sendirian di tempat di mana mimpi masa kecil terlihat. Seusai membaca surat tersebut, membuat Flashy Flash terdiam sesaat. Flash yang mendengar nama Sonic bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Flashy Flash memberitahu jika itu adalah seorang ninja yang berasal dari desa seperti dirinya. Sambil jutek, Saitama menambahkan jika itu adalah orang cabul yang suka mengutit orang karena suatu hobi. Sambil kembali melihat surat tersebut, Flashy Flash merasa jika sepertinya Sonic sudah bertemu dengan pendiri desa ninja. Dengan asumsi juga kalau Sonic sudah berada di bawah kendalinya. Dia penasaran, apakah tujuan mereka adalah untuk menangkap Flashy Flash sendiri atau membawanya ke tempat lain. Si botak berkomentar, menurutnya kalau surat itu memang datang dari mereka, harusnya itu seperti mereka yang akan membunuh pahlawan berboni tersebut sebelum ada orang lain yang melakukannya. Flash kembali bertanya, apa hubungan yang dimiliki Flashy Flash dengan ninja yang bernama Sonic itu? Pahlawan berboni tersebut menjawab, jika itu hanyalah hubungan sederhana yang tidak diinginkan. Menurutnya akan sangat mungkin kalau pendiri desa ninja itu akan ikut campur jika dia pergi ke tempat yang telah ditentukan. Dan pastinya itu akan jadi kesempatan emas buat Blast pula. Blast mengakui akan hal tersebut. Namun sambil mengeluarkan sebuah alat, dia meminta Flashy Flash untuk membawanya. Ini adalah pengirim sinyal. Menurutnya jika mereka semua pergi secara bersamaan, maka itu mungkin akan membuat Empty Void jadi kabur lagi. Dia menyuruh Flashy Flash untuk pergi duluan saja. Kalau nanti orang itu memang benar-benar muncul, pahlawan berboni tersebut tinggal mengiriminya sinyal. Maka Blast akan langsung terbang menuju lokasi yang telah ditentukan. Dia mengajak semuanya. Sampai saat itu tiba nanti, mereka semua harus bekerja sama dengan staf Shiji dan yang lain. Kemudian konsentrasikan semua upaya mereka untuk menginformasikan semua cabang agar kota-kota yang lain bisa waspada dengan tebasan dimensi yang Empty Void lancarkan. Blast kembali bertanya kepada Flashy Flash, apakah alamat dari tempat persembunyian itu benar-benar sesuai dengan yang tertulis di belakang surat tantangan ini? Sambil mengangguk-angguk, pahlawan berboni itu membenarkannya. Manako yang melihat sikap tersebut bingung. Apakah Flashy Flash sebenarnya tidak tahu kalau dia sendiri itu adalah seorang ninja? Blast juga bertanya dengan apa yang akan si botak lakukan setelah ini. Sambil merasa sok jadi guru, Flashy Flash berkomentar, karena Saitama sekarang adalah muridnya, maka dia tidak akan menghentikan si botak jika dia memang meminta untuk ikut bersamanya setelah ini. Tapi sambil merasa sebal, Saitama menjawab kalau karena lelaki tua itu akan pergi, membuatnya jadi yakin semuanya akan jadi baik-baik saja. Maka dari itu, dia dan Manako akan pergi juga untuk makan kari udon bersama. Pahlawan berboni itu yang mendengar ungkapan tersebut merasa cukup sebal. Kemudian dia pun segera bergegas menuju alamat dari surat tantangan itu sendirian. Dia teringat dengan pembicaraannya dengan Sonic saat dulu masih berada di desa ninja. Ketika di dalam hutan, Sonic kecil bercerita jika memori yang mereka dapat di luar akan membentuk rasa pertahanan diri. Dia dulu sebenarnya dibesarkan di dalam suatu institusi dan dipaksa mengikuti program pelatihan sejak awal. Menurut Sonic, teknik membunuh itu tidak ada gunanya selain untuk membunuh seseorang. Yang dia anggap memiliki nilai yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk menjalani hidup yang mereka mau. Dan mereka tidak memiliki itu saat ini. Sonic berharap jika Flash akan juga membantunya. Sambil menunjukkan peta hutan, dia memberitahu kalau sudah menunjukkan lokasi yang tepat agar mereka bisa membuat desa ninja yang baru. Ternyata Flashy Flash menuju lokasi yang dulu pernah mereka bicarakan itu. Dan di luar dugaan, di sana ada Sonic yang sudah menunggu sendirian. Di lokasi itu banyak puing-puing bangunan, seperti sudah lama dihancurkan oleh sesuatu. Sonic sendiri tidak menyangka jika pahlawan itu akan datang. Flashy Flash tahu karena sebelumnya ninja tersebut meninggalkan kalimat akhir dari surat yang dia berikan. Sambil tersenyum, Sonic memberitahu jika beberapa tahun yang lalu orang-orang telah membuka jalan di kaki gunung.
Di gunung seperti ini, yang jauh dari penglihatan orang, sepertinya adalah tempat yang pas untuk membuang sampah industri. Dan yang pahlawan lihat itu sekarang ini adalah pembuangan ilegal orang-orang tersebut. Sambil menghunuskan pedangnya, Sonic merasa jika ini adalah tempat yang tepat untuk mereka bisa mengakhiri semua mimpi konyol yang dulu pernah mereka buat. Tempat di mana sebuah mimpi akan berakhir. Sambil menghunuskan pedangnya juga, Flashy Flash bertanya, apakah ini adalah perintah dari orang itu, sang pendiri desa ninja? Namun sambil mengambil kuda-kuda, Sonic berkomentar jika itu adalah pertanyaan bodoh, karena ini tidak ada hubungannya dengan fosil tersebut. Dia mengaku kalau hanya teringat ketika mereka saling bertemu beberapa hari yang lalu, tapi mereka tidak pernah memutuskan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Mendengar respon tersebut, Flashy Flash pun merasa jika dia tahu kalau ninja itu tidak akan pernah menyerah, tidak peduli dengan siapa Sonic bersaing. Dalam hatinya sendiri, Flashy Flash berpikir, menurutnya tidak ada cara untuk bersaing dengan makhluk itu, atau cara apapun untuk melarikan diri darinya. Menurutnya di tempat ini, itu adalah simbol dari semangat kebebasan mereka berdua, bebas dari campur tangan apapun. Flashy Flash merasa dengan saling membunuh, sepertinya Sonic ingin mengakhirinya di sini, dan tanpa meninggalkan penyesalan sedikit pun. Lalu sambil mengambil kuda-kuda juga, pahlawan berponi itu berkata jika dia akan berada di sisi ninja buronan tersebut untuk saat-saat terakhir yang Sonic miliki, karena inilah yang hanya bisa Flashy Flash lakukan saat ini. Akhirnya duel antara Sonic dan Flashy Flash akan segera dimulai. Apakah pahlawan berponi itu akan dapat memenangkan pertempuran? Lalu bagaimana dengan Blast dan Saitama tadi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 197 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 197, yang edisinya memperlihatkan Sonic dan Flashy Flash yang sama-sama menghunuskan pedang mereka untuk bersiap melakukan duel. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.